Halo sahabat Skut, salam pramuka, salam sehat, Suryaningrat Sedianingsih, hebat. Oke, selamat datang di episode perdana Skut Talk, podcast yang akan membahas sahabat Skut lebih up to date tentang informasi terkini seputar dunia kepanduan. Oke, di sini bersama aku Nia Riesiana yang akan membawa teman-teman atau sahabat Skut untuk lebih jauh atau mengupas tuntas tentang kepramukaan atau dunia pramuka di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang nih teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat dalam mengikuti petualang-petualang pramuka selanjutnya. Oke. Sebelumnya nih, karena ini merupakan episode pertama Skut Talk, mungkin aku akan ngejelasin dulu nih ke teman-teman apa sih Skut Talk itu. Jadi Skut Talk itu adalah wadah audio digital yang disediakan UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang untuk membahas dan memberikan informasi-informasi terkini terkait seputar dunia kepanduan atau kepramukaan yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang ataupun dunia kepanduan secara umum yang ada di luar Poltekkes Kemenkes Semarang. Di episode perdana kali ini kita akan seru-seruan bareng kakak-kakak dari UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang yang akan memberikan informasi-informasi terkini terkait UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang sendiri dan juga tips and trik seputar PAA teman-teman. Oke, langsung saja kita sapa kakak-kakak pramuka yang hebat kita ini. Dari UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang ada Kak Sandi dan Kak Nadila. Selamat datang Kak Sandi dan Kak Nadila. Terima kasih Kak Nia. Bagaimana kabarnya nih Kak Sandi dan Kak Nadila? Alhamdulillah saya sendiri baik. Gimana Kak Nadila? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah saya sendiri juga baik Kak. Oke, saya udah semangat banget nih Kak untuk mengupas tuntas terkait UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang sendiri ya nih Kak. Oke, mungkin topik awal ini kita bahas hal dasar dulu nih Kak. Boleh Kak Nia. Tentang UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang tuh seperti apa sih Kak kalau boleh tahu? Oke, mungkin dari hal dasar dulu, hal basic yang mungkin teman-teman nih banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih UKM, ya kan? Banyak mungkin di platform media seperti TikTok, ketua UKM ya kan? Jadi sebenarnya UKM sendiri itu adalah unit kegiatan mahasiswa di mana mungkin teman-teman lebih taunya tuh ekskul, ya kan? Nah, jadi hampir mirip seperti itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa pramuka itu apa sih? Jadi unit kegiatan mahasiswa pramuka adalah unit kegiatan mahasiswa yang mempelajari seputar dengan kepramukaan, ya kan? Nah, unit kegiatan mahasiswa ini sendiri dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa di perguruan tinggi, lebih tepatnya di Kementerian PPSDM, ya kan? Atau Sumber Daya Manusia, ya kan? Nah, jadi sebenarnya sama saja. Kurang lebihnya sama saja kan Niat dengan ekskul pramuka. Mungkin teman-teman dulu yang banyak SD-nya siaga, penggalang ataupun penegak di SMA sebenarnya sama saja. Wow. Ya kan dengan UKM pramuka di Poltekkes Semarang, ya kan. Hanya saja ketika kita sudah berbicara tentang perguruan tinggi ataupun berbicara terkait dengan mahasiswa, itu tentunya ada sudut pandang yang berbeda kan ya. Jadi kalau di UKM Pramuka, di perguruan tinggi khususnya, kita bukan hanya belajar tentang sandi ataupun morse ataupun semapur, ya kan, bukan hanya itu saja, tapi tidak melupakan hal-hal itu juga karena itu dasar dari kepramukaan. Tapi kita juga belajar terkait dengan manajemen organisasi tentunya, manajemen risiko, dan juga ada cara kepemimpinan yang baik atau leadership, ya kan, dan juga ada yang namanya mungkin cara mengatur manajemen waktu, ya kan. Mungkin teman-teman di sini yang mau ikut organisasi tapi takut terhalang dengan aku takut nanti akademiku berantakan, aku takut nantinya nilaiku jelek, IP-ku jelek, dan pasti teman-teman juga berpikir buat apa sih pramuka di perguruan tinggi? Buat apa sih udah perguruan tinggi masih ikut-ikut saja pramuka, seperti itu. Iya, mungkin sebagai mahasiswa nih ya Kak, aku sendiri itu juga mendengar banyak sekali omongan-omongan teman-teman yang kenapa sih mau ikut pramuka di perguruan tinggi seperti itu. Nah, kalau dari Kak Sandi sendiri, apa sih esensi atau kepentingan pramuka di perguruan tinggi itu? Dan
kenapa sih kita itu harus join di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang? Oke, terima kasih Gani Harun sebelumnya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin teman-teman Skutal banyak yang tanya ya ini terkait dengan kenapa sih harus ikut pramuka, udah gede ya, udah dewasa kita ya, udah bukan remaja lagi, banyak yang udah 20 tahun, tapi kenapa kita harus ikut UKM pramuka ya kan? Jadi sebenarnya awal saya masuk saja itu mengira pramuka di perguruan tinggi itu sama. Jadi kayak saya ingin mengembangkan bakat saya lagi nih yang udah saya tanemin, seperti dulu kan saya belajar Morse, Semapur. Tapi ternyata setelah saya masuk UKM Pramuka itu beda banget kan ya. Jadi pas saya masuk UKM Pramuka tuh bukan hanya sekadar Morse, Semapur ya kan, ataupun yang lainnya, yang hal dasar, tapi di situ saya ternyata begini ya organisasi di perguruan tinggi. Jadi banyak orang yang lebih memilih badan eksekutif mahasiswa karena mungkin lebih terkenal badan eksekutif mahasiswa. Ada himpunan mahasiswa di Poltekkes Semarang, ada dewan mahasiswa dan UKM lainnya. Tapi setelah saya masuk di dunia unit kegiatan mahasiswa, ternyata cukup seru ya dengan kegiatan-kegiatannya yang lucu, kadang yang asik, dengan ketemu-temu orang baru tentunya ya kan. Seperti itu. Kalau dari point of view saya, mungkin dari Kak Nadila ada point of view lain? Oke, tadi kan dari Kak Sandi sudah mention nih ada Dewan Mahasiswa. Nah sebelumnya di sini saya juga double ormawa nih Kak. Saya di Dewan Mahasiswa, saya juga di UKM Pramuka sendiri. Keren, kalau dari perspektif saya sendiri, ternyata join keduanya itu sangat membantu saya gitu Kak. Semisal di UKM Pramuka ini kita bakal mempelajari mengenai persidangan di agenda event Puspram atau Musyawarah Pramuka. Nah, di Dewan Mahasiswa ini juga ada yang namanya persidangan seperti itu Kak, karena Dewan Mahasiswa itu juga merupakan organisasi legislatif. Nah, dengan saya mengetahui dari pepramukaan persidangan seperti apa, ternyata itu sangat membantu saya di organisasi Dewan Mahasiswa juga seperti itu. Dan betul lah di apa yang disebutkan sama Kak Sandi mengenai kita juga bisa bertemu dengan orang lain, kita menambah relasi kita seperti itu Kak, kalau dari saya. Oke teman-teman, mengenai atau ngomong-ngomong tentang organisasi nih, nah join organisasi itu juga ternyata punya banyak manfaat ya Kak. Dan itu juga membuat kita lebih dewasa dalam mengatur waktu, memanajemen resiko juga. Nah, aku mau tanya nih tentang organisasi dalam skala kecil dulu deh Kak. Nah, organisasi di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang tuh pasti juga punya struktural kan. Nah, struktural di organisasi Poltekkes terutama Pramuka itu ada apa aja sih Kak? Oke, izin menjelaskan ya. Mungkin aku akan menjelaskan dari skala kecil ya. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Kak Nadila ya. Oke. Untuk struktural dari kepramukaan di Poltekkes Semarang atau UKM Pramuka. Oke, jadi UKM kami itu punya ambalan dan racana tentunya. Jadi ambalan kami itu dan racana bernama Suryaningrat Sedianingsih. Dan mohon maaf untuk teman-teman Medinfo ini salah ya. Ini hanya Suryaningrat dan 06083 ya. Mungkin nanti bisa diganti ya teman-teman. Skutal mungkin bisa cari informasi-informasinya melalui Instagram skot.poltekkessemarang.1. Oke, bisa di follow juga ya teman-teman. Oke, jadi strukturnya di UKM Pramuka Poltekkes Semarang itu memang terbagi menjadi beberapa divisi. Nah, sebelumnya saya izin menjelaskan sedikit terkait dengan pengkaderannya bagaimana sih, ya kan? Apakah ini memang hanya asal-asalan menaruh divisinya? Oke, jadi pada saat nantinya open recruitment itu kan ada seleksi, proses seleksi di mana ada tes tertulis dan tes wawancara. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh dia bakatnya di mana nih, divisi mana ya kan? Nah, nanti oleh UKM terpilih, jadi di kami itu ada ketua dewan ambalan putra putri dan ketua dewan racana putra putri. Jadi nanti KDR-KDA yang terpilih 4 itu akan diseleksi lagi untuk menjadi ketua unit kegiatan mahasiswa ya kan, yang utama nantinya akan bergabung di KBM Poltekkes Kemenkes Semarang tentunya. Nah, nanti dia yang mengkoordinir. Nah, dia itu nantinya akan memploting atau mengkader siapa yang misalnya masuk divisi ini, divisi ini, divisi ini. Nah, saya akan menjelaskan di divisi BPH ya kan. Jadi kita punya 5 divisi, nanti sisanya akan dijelaskan oleh Kak Nadila tentunya ya kan. Jadi di Poltekkes Kemenkes Semarang ada 5 divisi. Saya akan menjelaskan terkait BPH atau Badan Pengurus Harian ya kan. Oke, di Badan Pengurus Harian ini ada yang namanya Ketua Dewan Racana ya kan. Ketua Dewan Racana ini ya kan mungkin sesuai dengan SK Kuarnas harusnya memang
di Pandega ya kan, atau pramuka Pandega. Tapi dikarenakan memang di Poltekkes Kemenkes Semarang ini umur mahasiswanya masih jarang yang menyentuh umur 21 tahun ya kan, karena sesuai dengan regulasi yang ada dari Kuarnas, maka kita ngambil dari D4-nya walaupun masih penegak seperti itu. Nanti mungkin akan kami jelaskan lebih lanjut terkait dengan perbedaan ambalan dan racana. Dan teman-teman terus nonton karena pastinya akan lebih seru banget seperti itu. Dan lanjut, setelah itu ada Ketua Dewan Ambalan Putri. Putri dan Putra tentunya. Oke, lalu ada pemangku adat putra dan putri, baik racana ataupun ambalan. Lalu ada sekretaris, ya kan, dan bendahara tentunya. Seperti itu. Untuk di PH strukturalnya seperti itu teman-teman. Jadi ada pemangku adat, ada ketua dewan racana, ketua dewan ambalan, lalu ada sekretaris dan ada bendahara. Jadi masing-masing divisi itu nantinya seperti sekre itu ada 4 orang. Jadi 2 ambalan dan 2 racana. Begitupun dengan bendahara dan begitupun dengan pemangku adat. Seperti itu, Kak. Mungkin dari Kak Nadila bisa dijelaskan terkait dengan divisi-divisi lainnya mungkin ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan 4 divisi lagi nih. Oke. Bisa menjelaskan untuk divisi selanjutnya. Ada yang namanya divisi bidang kegiatan dan operasional nih Kak. Nah, untuk GiatOp sendiri atau biasanya kami sebut GiatOp itu nanti yang menaungi apabila kita mau menjalankan seperti latihan rutin seperti itu Kak, atau nanti yang akan hadir ini namanya PAA atau penerimaan anggota ambalan tahun 2025 ini yang nanti akan dilaksanakan dengan mahasiswa baru seperti itu Kak. Nah, selanjutnya ada divisi hubungan masyarakat atau yang biasa kita tahu yaitu Humas. Di mana Humas ini nanti jadi penyalur komunikasi antara dari UKM Pramuka dengan luar UKM Pramuka sendiri. Semisal mungkin kita mau mengadakan stuban seperti itu, nanti yang menghubungi bisa dari hubungan masyarakat atau Humas ini. Atau nanti misal ada info-info seperti lomba nih Kak, nanti bisa dicarikan dari divisi Humas ini. Seperti itu. Nanti selanjutnya ada divisi Medinfo, yang seperti kita tahu adalah divisi media dan informasi Kak, yang menaungi seperti mengedit, terus dokumentasi setiap kegiatan seperti itu. Dan selanjutnya ada divisi rumah tangga. Divisi rumah tangga ini seperti halnya namanya rumah tangga ya Kak, berarti yang mengurus di dalamnya seperti inventaris barang-barang dari UKM Pramuka sendiri, seperti itu Kak. Wah, ternyata divisi-divisi di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang ini juga cukup banyak ya teman-teman. Nah, saya dengar Kak Sandi ini, atau saya lihat di Instagram Poltekkes nih, Kak Sandi ini merupakan ketua UKM Pramuka yang terpilih ya. Dan juga Kak Nadila ini sebagai sekretaris, betul Kak? Oke. Nah teman-teman, kalau ada yang mau lebih kenalan lebih jauh atau tanya-tanya lebih jauh, bisa ke Kak Sandi atau ke Kak Nadila juga boleh. Oke, tadi aku dengar dari Kak Nadila nih, kalau divisi GiatOp itu membahas atau merencanakan atau merancang nih program kerja berupa PAA atau penerimaan anggota ambalan. Nah, tadi kan ada racana, kenapa namanya penerimaan anggota ambalan aja nih? Oke, izin menjelaskan ya Kak. Sebenarnya nama itu kan hanya tidak berpengaruh sama apa yang kita jalankan nantinya. Oke. Jadi penerimaan anggota ambalan, dan memang mereka harusnya masuk di ambalan, ya kan? Yeah. Seperti itu. Jadi sebenarnya sama saja dengan mungkin kalau teman-teman lihat di Poltekkes lain seperti mungkin Poltekkes Jogja, Poltekkes Surakarta itu namanya PTR kan, penerimaan tamu racana. Nah, sebenarnya yang harus kita bahas itu bukan hanya ambalan atau racananya, tapi anggota dan tamu. Apa sih bedanya anggota dan tamu? Mungkin teman-teman penasaran nih ya kan, PTR atau PTA dengan PA. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau tamu itu biasanya ada batasan ketika mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka di Poltekkes Semarang, tentunya seperti latihan rutin. Nah, kalau di Poltekkes Semarang sendiri itu tidak ada batasan. Jadi misalnya teman-teman nih yang tidak tergabung dalam struktural yang tadi sudah ditanyakan oleh Kak Nia, seperti misalnya BPH ataupun divisi-divisi lain, itu tetap boleh untuk ikut latihan rutin. Karena apa? Karena namanya saja PAA, berarti teman-teman sekalian yang semua ya, baik yang mahasiswa baru ataupun tingkat 2, tingkat 3 itu masih boleh untuk ikut latihan rutin.
Tapi yang membedakan di sini mungkin kalau yang secara struktural itu kan anggota aktif, nah sedangkan teman-teman anggota pasif. Boleh nggak Kak kalau ada latihan rutin atau pengujian SKU serta kami dilantik itu ikut? Boleh, ya kan? Jadi kami sangat-sangat terbuka gitu loh teman-teman. Untuk teman-teman yang bersedia minat untuk ikut latihan rutin, mungkin pengen aku udah lama nih gak pioneering ya kan, mungkin pengen ngelatih kekuatan tangannya lagi, atau mungkin aku pengen mengingat semapur, atau mungkin mempelajari hal-hal yang baru di UKM Pramuka. Tentunya kan di Pramuka perguruan tinggi berbeda dengan Pramuka di SD, SMP ataupun SMA seperti itu kan ya. Jadi bedanya itu sih seperti itu. Oke. Tentang PAA sendiri nih, kira-kira yang ikut PAA itu siapa aja sih Kak? Oke, untuk pesertanya ini Kak yang ditanya. Iya, Oke, pesertanya. jadi Kak Nadila mungkin bisa dijawab pertanyaan Oke, kalian. tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa PAA adalah penerimaan anggota ambalan yang mananya nanti dilaksanakan atau yang menjadi peserta adalah mahasiswa baru yang nantinya menjadi mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Semarang nih Kak. Jadi dari semua jurusan, dari semua prodi nanti terkumpul dalam satu lingkup yaitu PAA, seperti itu Kak. Oke, untuk teman-teman yang terutama mahasiswa baru nih, kalau kalian masuk ke Poltekkes Kemenkes Semarang, nanti akan bertemu dengan kakak-kakak dari UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang dalam event PAA ya teman-teman. Jangan lupa dan jangan Dengan apa Kak? Ayo. jangan lupa dan tetap semangat dong. Oke. Dan tentunya jangan sampai ketinggalan ya Kak. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Kayaknya banyak fokus ke PKKMB ya kan, nantinya info-info PA lewatnya kan. Jadi sekedar info, nantinya juga PKKMB dan PA berjalan dalam serangkaian acara. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tentunya yang lebih berwenang dalam menjelaskan terkait dengan teknis PKKMB. Nah nantinya juga mungkin kita akan lebih aktif lagi Kak nanti untuk nge-share info-info PAA di platform media seperti Instagram, mungkin TikTok. Mungkin nanti kalau teman-teman bertemu dengan kakak-kakak yang cantik saat live TikTok di Skot Poltekkes Semarang ya, itu merupakan anggota-anggota kami yang sangat hebat seperti itu. Oke, mungkin nanti teman-teman mahasiswa baru yang lagi prepare nih untuk PAA. Nah, aku mau tanya-tanya nih. Kira-kira tips and trick untuk prepare PAA ini apa aja sih, Kak? Oke, kalau dari prepare PA tentunya kami dari kepanitiaan yang terlebih dahulu, ya kan, kepanitiaan setelah kami susun dan itu sudah ada di pada saat awal kami menyusun program kerja. Jadi ada namanya rencana anggaran program kerja 1 tahun. Jadi itu sudah ada penanggung jawab program kerja PA-nya. Nah setelah itu kita memastikan dulu output dari PA ini sendiri apa ya kan, tujuannya dari kita mengadakan PA ini apa. Dari situlah nantinya akan terbentuk dengan teknisnya seperti itu kan. Nah prepare yang harus disiapkan ini untuk panitia, untuk peserta nih Kak. Dua-duanya dong. Dua-duanya, oke. Sebagai panitia bagaimana, sebagai peserta, dan nanti mungkin untuk mahasiswa baru ya pesertanya. Nah, untuk peserta mahasiswa baru ini juga akan ada tips and trick dari Kak Sandi dan Kak Nadila seputar PAA nanti teman-teman. Oke, silakan Kak Sandi, Kak Nadila. Dari Mas Sandi atau Kak Sandi bisa menjelaskan dari point of view sebagai panitia. Oke, sebagai panitia ya. Oke, kalau sebagai panitia tentunya pertama kita harus mampu bekerja sama secara tim, ya kan. Jadi tidak ada yang namanya individualisme di dalam kepanitiaan. Jadi jangan sampai nanti misalnya divisi acara buat acaranya sendiri tanpa dikoordinasi dengan divisi lain. Jadi walaupun divisi humas misalnya, tapi harus tahu serangkaian acaranya gimana sih. Yeah. Nah itu yang paling penting, nah teman-teman sekalian tadi kan sudah jelaskan apa sih benefitnya juga ya kan. Dia itu jadi mampu berkoordinasi dan bekerja sama gitu loh. Nah di situ jangan sampai terjadi miskomunikasi antara divisi satunya dengan divisi yang lainnya. Dan yang paling utama ya tentunya teman-teman di perguruan tinggi ini masih banyak yang homesick, terutama yang maba ya kan. Kebetulan Kak Nadila asli Semarang ya, jadi Akamsi kebetulan, Akamsi. aman ya kan, jadinya mau
pulang pergi aman ya. Tapi bagi rekan-rekan yang mungkin rumahnya jauh di Kalimantan, itu yang memang menjadi sedikit hambatan ketika kita menjalin komunikasi tentunya. Tapi kan sekarang sudah zamannya canggih ya kan ya. Yeah. Jadi rapat kami tidak harus datang offline, tapi kita bisa melalui Zoom meeting. Asalkan apa? Asalkan tetap bertanggung jawab pada job desk-nya masing-masing. Dan memang alhamdulillah sejauh ini di UKM Pramuka sendiri terkait dengan koordinasinya sudah sangat baik. Seperti itu dari panitia. Wah, oke. Kalau dari panitia nih, kayaknya prepare-nya tadi juga udah banyak dan ada tips and trick, yaitu harus menjalin komunikasi dengan baik ya nih teman-teman. Nah, kalau untuk pesertanya nih, kira-kira tips and trick-nya apa nih Kak? Oke. Kalau untuk peserta dari aku, sebelumnya kan aku juga pernah ikut nih ya sebagai peserta di PAA, atau mungkin Kak Niar dan Kak Sandi juga. Sebagai peserta sendiri, kemarin itu aku benar-benar yang istilahnya mencari tahu PA itu apa aja sih yang harus disiapkan seperti itu. Terus tugas-tugasnya itu seperti apa, karena kan tadi seperti sudah dijelaskan bahwa PAA dan PKKMB ini kan nanti beriringan ya Kak. Betul. Jadi jangan sampai PKKMB kita kejar tapi PAA kita nggak kejar, karena seharusnya mereka tuh beriringan dan nantinya pasti harus sama-sama terjalankan gitu Kak, karena kita sebagai mahasiswa baru mempunyai kewajiban untuk menjalankan hal tersebut gitu. Oke. Teman-teman, karena PA merupakan kewajiban dan mungkin ini akan masuk di penilaian, betul atau tidak? Betul. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, dan juga teman-teman harus prepare nih untuk PAA tahun ini yang mau jadi maba nih. Oke, selain event-event yang ada di Giat Ops, mungkin selain PAA ya, kira-kira event apa aja nih Kak yang udah terlaksana di Poltekkes Kemenkes Semarang? Oke, jadi event-event baik, event di internal ataupun eksternal itu sudah banyak banget dari tahun ke tahun. Serta juga prestasi yang alhamdulillah diraih oleh anggota-anggota UKM Pramuka tentunya. Oke, kemarin event-event tahun ini yang terdekat yang sudah dilakukan oleh periode 1 ini, periode dari Januari sampai dengan April, itu sudah banyak sekali, kayak itu ada survival training. Kita sudah melaksanakan survival training, lalu ada juga pelantikan Bantara Laksana bagi yang belum Bantara ataupun bagi yang belum Laksana, terus dan latihan rutin, terus juga kemarin kami juga mengadakan malam keagraban di Jogja tentunya. Wah. Jadi buat teman-teman nih, pikirnya organisasi suntuk, buat membosankan ya kan, hanya rapat kerja ataupun mungkin Kak Nadila keluh kesahnya ya sebagai sekretaris yang biasanya hanya buat LPJ ataupun buat proposal. Sebenarnya ketika kita menjalani organisasi itu tidak seperti itu Kak, gitu dinamikanya. Jadi memang kita juga saya sendiri selaku ketua tentunya tidak mau lah melihat anggota-anggota saya stres karena ini, makanya kadang kita perlu untuk mengadakan seperti malam keagraban, kita acara happy seperti itu Kak. Oke, di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang ini ternyata punya banyak kegiatan-kegiatan yang menarik ya teman-teman. Untuk mahasiswa baru jangan lupa untuk join UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang. Nanti akan ketemu dengan Kak Sandi dan Kak Nadila serta kakak-kakak di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang yang lainnya. Oke, mungkin tadi ada yang ketinggalan ya Kak terkait dengan event ya kan. Jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwasannya Pramuka di Poltekkes Kemenkes Indonesia ini tuh ada suatu acara, itu eventnya biasanya 5 tahun sekali, dan kemarin terlaksana Kemah Nasional Kesehatan tahun 2023 itu Kemnaskes 5 di Bandung. Jadi teman-teman tuh jangan takut bahwasannya pramukanya gitu-gitu, enggak. Jadi kemarin berdasarkan kebetulan saya itu kebetulan ikut di Kemnaskes 5, jadi itu menambah relasi sekali, baik dari teman-teman Poltekkes Bandung sendiri selaku tuan rumah ataupun Poltekkes Surakarta, Poltekkes Jogja ya kan, lalu ada Poltekkes Tanjung Karang. Jadi kita di situ ya sharing-sharing gimana sih ya kan pramuka di sana, ataupun gimana sih dinamika unit kegiatan mahasiswa di sana, dinamika organisasinya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Jadi kita juga belajar banyak hal seperti itu Kak. Dan tadi juga kayaknya ya saya merasa ada yang terlewat Kak terkait dengan divisi Giat Op. Betul, Pak. Betul. Mungkin Kak Nadila bisa dijelaskan lebih rinci terkait dengan divisi Giat Op. Oke, tadi belum sempat disampaikan di divisi Giat Op itu bahwa ada namanya Pasuspram nih Kak. Nah, Pasuspram itu apa? Pasuspram itu adalah pasukan khusus pramuka yang seperti teman-teman mungkin tahu di IG Poltekkes gitu Kak. Ada yang pakai baju putih-putih, terus pakai topi, pakai scarf warna merah. Itu namanya
Pasuspram teman-teman. Nah, Pasuspram ini tuh yang menaungi atau dia itu berdiri di bawah divisi Giat All. Nah, tupoksinya apa? Mereka ini nanti yang menjalankan seperti upacara hari besar seperti itu. Nanti kita adakan seperti latihan, itu seperti latihan baris berbaris seperti itu sesuai dengan peraturan Panglima TNI nomor 58 tahun 2018 tentunya. Begitu, Kak. Oke, ternyata ada Pasuspram teman-teman di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang. Bener ya, Betul. di bawah naungan UKM Pramuka sendiri Betul. ya. Nah, kalau Pasuspram ini tuh kalau dari yang aku denger nih Kak, itu tuh kayak Paskibra, bener nggak sih? Betul, Kak, kurang lebihnya sama seperti Paskibra. Oke. Seperti itu. Jadi kalau ada mahasiswa baru yang tertarik sama Paskibra nih, apakah dia itu juga harus ikut UKM Pramuka atau bisa Pasuspram saja Kak, seperti itu? Oke, nanti kalau untuk Pasuspram itu tentunya kita ada open recruitment-nya sendiri, tapi dikarenakan mereka ini masih dalam satu naungan nih dengan UKM Pramuka, tentunya nanti ada saatnya bisa kolaborasi seperti itu, Kak, tentunya. Oh wow, berarti UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang sama Pasuspram ini sebenarnya berdampingan ya, Betul, berkaitan. betul. Oke, teman-teman yang mau ikut Pasuspram juga bisa nih. Kalau misal ikut Pasuspram tapi ikut UKM Pramuka juga itu gimana Kak? Boleh banget, Kak. Kebetulan saya juga seperti itu. Saya sekretaris di Pasuspram dan saya sekretaris juga di UKM Pramuka seperti itu, Kak. Kayaknya kan Nadila ini benar-benar sibuk ya teman-teman. Udah ikut Dewan Mahasiswa tadi, kemudian ikut Pasuspram, ikut UKM Pramuka juga. Oke, mungkin bisa diceritakan nih sedikit suka duka atau mungkin tantangan dan juga pencapaian yang telah kakak-kakak dapatkan atau kakak-kakak alami di UKM Pramuka ini Kak. Oke, mungkin dari Kak Nadila dulu karena masih baru nih Kak, kebetulan masih 1 tahun ya. Kalau saya memang sudah hatam sekali dengan sudah ada UKM Pramuka tentunya. Mungkin dari Kak Nadila selama 1 tahun. Oke, kalau dalam selama 1 tahun ini overall buat teman-teman dari UKM Pramuka sendiri saya cocok ya, Kak. Jadi satu frekuensi gitu loh, Kak. Jadi kalau buat ngopong, buat ngobrol, buat tukar pikiran itu sangat-sangat nyambung gitu. Dan kalau misalkan saya lagi suntuk butuh apa ya istilahnya butuh ide gitu, saya biasanya ngechat Kak Ella, Kak selaku partner dari sekretaris juga seperti itu. Okay. Jadi overall saya nyaman sih Kak kalau untuk di UKM Pramuka sendiri. Walaupun saya double Ormawa dan saya juga Pasuspram ya Kak. Itu overall saya nyaman di sini. Oke, mungkin untuk hambatannya atau keluh kesahnya di UKM Pramuka sendiri itu dari Kak Nadila ada nggak? Kalau keluhan dari dalamnya itu saya tidak ada, tapi kalau mungkin dari manajemen waktunya saya, karena saya juga di Pasuspram, saya juga di UKM, saya juga di Dewan Mahasiswa, tapi alhamdulillahnya di UKM Pramuka ini tuh nggak pernah membatasi anggotanya gitu loh Kak, untuk harus saklek gitu Kak istilahnya. Kamu harus fokus banget sama UKM Pramuka, itu enggak. Jadi selayaknya kita sebagai organisator, kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik juga. Kita harus bisa menentukan skala prioritas kita yang seharusnya dijalankan terlebih dahulu tuh yang mana seperti itu Kak. Oke, ngomong-ngomong nih, bagaimana cara memanajemen waktu yang baik itu seperti apa? Terutama untuk mahasiswa baru yang ingin masuk ke UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang, gimana sih cara mengatur waktu atau manajemen waktu supaya kita itu bisa balance antara perkuliahan dan juga organisasi di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang. Oke, dari Kak Nadila, kira-kira ada tips nggak nih untuk memanajemen waktu ketika mahasiswa baru itu mengikuti perkuliahan dan juga mengikuti organisasi salah satunya UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang? Oke, izin jawab ya Kak. Kalau dari aku pribadi, kalau untuk manajemen waktu terkait dengan perkuliahan dan organisasi gitu, itu kembali lagi ke diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri untuk gimana sih cara kita harus bisa balance antara perkuliahan dengan organisasi yang kita jalankan. Dimana kita memberikan porsi terhadap perkuliahan kita dan organisasi kita. Jadi nggak ada yang kelebihan atau kekurangan salah satunya gitu Kak. Mungkin dengan cara bisa pakai schedule gitu. Kita bikin jadwal per hari kita hari ini ngapain aja seperti itu. Oke, untuk teman-teman atau untuk mahasiswa baru yang mau masuk ke UKM
Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang bisa nih diikuti tips dari Kak Nadila untuk diterapkan di kehidupan sehari-harinya ketika udah masuk ke UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang dan juga harus membagi waktunya secara baik dengan dunia perkuliahan. Oke, mungkin setelah Kak Nadila menyampaikan mungkin keluh kesahnya atau hambatannya dan juga apa yang dicapainya di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang, dari Kak Sandi ini juga ada ya, tentunya sebagai ketua UKM Pramuka ini pasti ada dong hambatannya dan juga ada sesuatu yang telah dicapai oleh Kak Sandi. Silakan Kak Sandi. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Kak Niar. Oke, terkait dengan suka dan duka ya. Sejauh ini memang pada awalnya ketika saya mengikuti UKM Pramuka, saya berkomitmen bahwasannya harus berbeda dengan organisasi yang pernah saya ikuti di SMA, baik di OSIS dulunya ya kan, ataupun di Pramuka SMA. Jadi saya harus memberikan situasional yang berbeda gitu loh. Jangan ketika saya ikut organisasi mahasiswa kok masih seperti siswa seperti itu. Nah, suka dukanya memang sangat banyak ya. Awal-awal juga banyak dukanya ya kan, banyak sedihnya. Lama-lama saya menjadikan organisasi itu sebagai hobi atau tempat healing. Jadi di mana kalau teman-teman biasanya anak-anak sekarang kan banyak yang pusing nih ya kan, program terus. Justru saya menjadikan program itu sebagai hiburan. Jadi misalnya contoh di program kerja kami, misalnya saya dengan Kak Nadila dan rekan-rekan lainnya, program kerja di hari Sabtu Minggu. Nah, biasanya kan Senin sampai Jumatnya itu hektik, kuliah, praktik. Dan saya menjadikan Sabtu Minggu itu sebagai healing saya, gitu loh. Bertemu dengan teman-teman yang lain, bercanda. Jadi makanya kalau ada tradisi terkait dengan evaluasi yang marah-marah, dengan yang sampai membentak-bentak, saya rasa apabila memang tidak ada kesalahan yang sangat fatal itu tidak perlu dilakukan. Makanya kita harus meninggalkan budaya-budaya yang kiranya memang tidak usah kita lanjutkan lagi, dan itu penting juga ya. Jadi dari situ kita bisa belajar banyak hal, mana tradisi-tradisi yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita lanjutkan, atau mana yang kita modifikasi seperti itu. Dan alhamdulillah sejauh ini saya kebetulan menjadi ketua UKM kan dari Januari hingga Juni ini udah masuki periode setengah tahun, berarti ya 6 bulan. Alhamdulillah sejauh ini saya senang dan anggota-anggota saya juga sangat-sangat kooperatif. Maksudnya job desk-nya juga dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diarahkan seperti itu. Dan alhamdulillah UKM Pramuka kemarin juga baru mendapatkan juara 1 pangkalan terbaik putri untuk lomba Kema Akbar Wijaya di Universitas Negeri Semarang seperti itu. Wah, UKM Pramuka ini ternyata juga bisa dibilang sangat aktif ya ternyata. Dan juga mungkin menoreh beberapa prestasi lainnya teman-teman, nggak cuma yang disebutin oleh Kak Sandi tadi. Nah, tadi juga Kak Sandi nyebutin salah satu tips nih untuk masuk organisasi ya. Tentang caranya gimana kita itu bisa enjoy di organisasi. Dengan cara salah satunya, ini menarik nih, menjadikan organisasi itu sebagai tempat healing teman-teman. Jadi kita itu kalau menjalani organisasi lebih enjoy, lebih asik, lebih relax gitu ya, daripada memikirkan sesuatu yang membuat stres. Jadi mungkin bisa dipakai nih teknik atau tips dari Kak Sandi tentang organisasi, di mana kita itu harus enjoy dalam mengikuti organisasi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau kita masuk organisasi itu kita bakalan stres nggak sih? Bikin enjoy aja, relax. Bener nggak Kak Sandi? Betul. Dan saya juga selalu dengan anggota-anggota saya yang seperti Kak Nadila dan yang lainnya mungkin ya kan, ada juga dengan kakak-kakak yang lain yang berkecimpung di double ormawa atau bahkan 3 ormawa sekaligus. Karena jujur saya hanya di UKM Pramuka saja seperti itu. Saya juga salut gitu loh, maksudnya mereka bisa membagi waktu mereka, dan banyak dari mereka juga yang tidak menjadikan ormawa lain atau akademiknya sebagai alasan seperti itu. Jadi ketika kalian sudah berkomitmen di organisasi mahasiswa baik di UKM, BEM ataupun DPM, harapannya ketika kalian menjalankan organisasi itu jangan menjadikan salah satunya sebagai alasan. Misal ketika akademik kalian jelek ya kan, kalian menyalahkan ya aku kan ikut organisasi ya kan, ataupun misalnya di organisasi kalian tidak menjalankan job desk dengan baik, nantinya kalian bakal bilang ya ini karena aku belajar, aku mengejar akademik. Sebenarnya tadi yang sudah dibilang sama Kak Nadila itu bisa saling balance, bisa saling beriringan, seperti tergantung dari manajemen waktu dan skala prioritas tentunya.
Bener banget nih teman-teman. Tergantung dari manajemen waktu dan skala prioritasnya itu seperti apa. Jadi organisasi itu bukan sebuah hambatan tentunya untuk dunia perkuliahan. Namun organisasi itu justru menjadi salah satu tempat atau wadah untuk kita berkembang dan mempelajari tentang misalnya manajemen waktu, kemudian manajemen emosi, kemudian ada pengembangan diri, pengembangan bakat minat, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk teman-teman atau mahasiswa baru yang mau masuk ke Poltekkes Kemenkes Semarang, jangan lupa join organisasi, terutama di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang. Mungkin sebelum kita tutup nih, karena kita udah sampai di penghujung podcast pada hari ini, aku mau tanya nih ke Kak Nadila dan juga Kak Sandi tentang kata-kata hari ini yang mungkin bisa menambah motivasi untuk mahasiswa baru yang akan join ke Poltekkes Kemenkes Semarang ataupun join ke UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang. Mungkin dari Kak Nadila dulu sebenarnya. Oke. Dari Kak Nadila dulu. Mungkin sedikit aja buat closing statement, jangan jadikan suatu organisasi atau suatu hal yang sudah kalian pilih itu menjadi penghalang dari suatu hal yang sudah kalian pilih tersebut gitu. Dan jangan lupa juga buat kalian mahasiswa baru nanti bisa join di UKM Pramuka, terutama nanti di Pasuspram juga bakal ada open recruitment di akhir Juli, jadi dinantikan ya. Oke. Oke, jangan lupa ya untuk mahasiswa baru join Pasuspram, dan pembukaan Pasuspram ini akan dibuka pada akhir bulan Juli. Jangan ketinggalan. Oke, kalau dari Kak Sandi nih, apa kata-katanya yang mungkin kata-kata atau motivasi yang bisa memotivasi mahasiswa baru? Oke, mungkin sebelumnya saya sendiri mengucapkan selamat datang juga ya untuk para mahasiswa baru ya yang sudah keterima ya dengan susah payah melalui jalur-jalur pendaftaran yang sudah disediakan oleh Poltekkes Kemenkes se-Indonesia ya, maksudnya khususnya Poltekkes Semarang. Dan harapan saya kepada mahasiswa baru ini bisa memberikan prestasi-prestasi nantinya ketika sudah bergabung di Poltekkes Kemenkes Semarang, dan harapannya juga semangat untuk menghadapi PKKMB dan juga PAA ya tentunya, dan jangan jadikan PKKMB dan PAA sebagai ajang untuk apa ya, kalau bisa dibilang zaman sekarang ini perpeloncoan ya, tapi jadikannya sebagai pengalaman, pembelajaran, dan insya Allah nantinya akan berguna bagi kalian juga ketika menjalani masa kuliah mungkin yang selama 4 tahun ataupun 3 tahun. Jadi jangan jadikan itu rasa beban, laksanakan sesuai apa yang kalian mampu, seperti itu. Oke. Ingat teman-teman, jangan anggap itu sebagai beban dan laksanakan seperti apa yang kalian mampu. Pengalaman di PKKMB maupun di PAA yang akan kalian dapatkan itu juga akan berguna bagi kehidupan kalian nantinya. Dan juga harapannya adalah PKKMB maupun PAA ini dapat menjadi awal atau benteng awal yang baik bagi mahasiswa baru untuk menjalani perkuliahan atau dunia perkuliahan maupun dunia organisasi nantinya. Oke, karena kita udah selesai nih teman-teman, terima kasih banyak untuk Kak Sandi dan Kak Nadila yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan sharing nih kepada teman-teman mahasiswa baru terutama, yang pastinya tadinya seru banget tentang topik apapun yang tadi kita obrolin hari ini. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi gambaran yang jelas untuk mahasiswa baru terutama dalam menjalani PAA nantinya, dan juga mendapatkan gambaran yang jelas tentang UKM Pramuka itu seperti apa, kemudian organisasi di perkuliahan itu seperti apa, dan juga mungkin menambah pengetahuan dan juga wawasan teman-teman tentang bagaimana caranya menjalani organisasi itu dengan enjoy, kemudian stabil antara perkuliahan dan juga dunia organisasi. Oke sahabat Scout, berakhir sudah sesi podcast kita kali ini. Jangan lupa buat ngikutin keseruan-keseruan kita lainnya di episode-episode Scouter lainnya. Kemudian pastinya di episode-episode selanjutnya kita bakal menyaksikan atau menampilkan episode-episode seru yang membuat dunia kepramukaan ini menjadi dunia yang menarik bagi teman-teman, terutama di perguruan tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.